Halo, selamat sore teman-teman, kawan-kawan sahabat National Geographic Indonesia. Bersama saya Mahandis Yuanata Tamrin, saya Managing Editor di National Geographic Indonesia. Senang sekali bisa berjumpa dengan sahabat sekalian. Untuk kali ini sore kita akan berbicara terkait dengan penyelamatan Benteng Gedong Cowek sembari menanti beduk buka puasa begitu ya. Oh ya, saya juga ingin menyapa kawan-kawan reenactors di penjuru Indonesia. Barangkali ada yang menggunakan impresi hari ini. Silakan raise hand di feature raise hand. Tolong silakan teman-teman dari reenactor, ada nggak ya? Oke, sembari menunggu kawan-kawan yang lain. Jadi bincang redaksi edisi 6 ini bertajuk Penyelamatan Benteng Gedong Cowek. Itu benteng Coast Battery ya, benteng pesisir atau pertahanan pesisir di Surabaya. Kita akan membicarakan lini masa perbentengan kota Surabaya secara keseluruhan seperti apa sekilas, dan rencana atau gairah ya atau syahwat warga ya untuk melestarikan repihannya. Jadi akan ada paling nggak ada dua hal besar terkait dengan sejarah perbentengan kota Surabaya dan bagaimana warga kota Surabaya berupaya menjaga repihan pusaka kotanya yang merawat ingatan mereka terkait dengan masa lalu kotanya. Jadi lokasinya kalau teman-teman ke Surabaya, Benteng Gedong Cowek, ya warga menyebutnya demikian. Kalau untuk arsip-arsip Belanda menyebutnya Pusbadrai Gedong Cowek, jadi Badrai pantai, pesisir pantai ya, di kawasan Gedong Cowek. Ini lokasinya dekat dengan jembatan Suramadu dan bagian dari kawasan militer. Nah, dan benteng ini menghadap Selat Madura, gitu ya. Dan kita bersyukur karena pada tanggal 6 Mei kemarin, 6 Mei 2020, benteng ini ditetapkan sebagai cagar budaya oleh pemerintah kota Surabaya. Ya, kita sepatutnya memberikan selamat kepada warga Surabaya yang telah berkontribusi berjuang membangun bagian narasi-narasi kesejarahan yang selama ini mungkin belum terungkap gitu ya. Dan sekarang narasi itu berwujud sebuah benteng yang sudah ditahbiskan sebagai cagar budaya. Dan ngomong-ngomong soal Surabaya ya, ini kenapa saya berimpresi menggunakan pakaian tentara Dainipon, perwira Dainipon, ini karena Surabaya ini kerap digadang-gadang sebagai kota reenactor gitu. Jadi setiap November komunitas Roadbook Surabaya menggelar reka ulang sejarah pertempuran 10 November 1945 di Surabaya gitu. Dan ini peristiwa ini menandai jiwa kota Surabaya sebagai kota pahlawan ya. Dan ini kota pahlawan satu-satunya di dunia ya. Nah, pada ajang inilah biasanya para reenactor atau para pereka ulang sejarah dari berbagai kota di Indonesia berkumpul untuk melakonkan sebuah teatrikal adegan pertempuran 10 November. Dan ini orang bilang seperti lebarannya reenactor ya, karena semua banyak reenactor berkumpul di ajang Parade Juang itu. Nah, sore ini saya berimpresi bagian dari menyemarakan tagar Reenactment from Home, berimpresi sebagai perwira tentara Dainipon. Impresi ini sebenarnya terkait dengan dua perwira Jepang ya, yang mengobservasi Benteng Gedong Cowek pada Mei 1942. Kalau kita melihat catatan sejarah bahwa Letnan Kolonel Tadaka Namaguchi dari Markas Besar Teknisi Angkatan Darat bersama Mayor Katsuchi Akiyama dari Sekolah Artileri Berat Angkatan Darat, mereka menyusun laporan monograf. Jadi mereka datang ke benteng yang sudah ditinggalkan oleh Hindia Belanda, membuat laporan, menghitung berapa jumlah meriam dan terkait dengan
situasi benteng saat itu setelah Jepang merebut Hindia Belanda ya. Di sini hal yang menarik karena banyak catatan-catatan yang muncul terungkap belakangan ini terkait dengan sejarah benteng, dan ini membangkitkan semangat warga terkait dengan ingatan kota masa lalunya ya. Oke, ada yang menggunakan impresi, silakan raise hand kalau sudah menggunakan impresi. Oke, kita akan lanjut pada ke narasumber yang kita hadirkan sore ini. Yang pertama adalah ini pendiri Roadbook Surabaya dan pernah menjadi narasumber National Geographic Indonesia untuk feature yang saya tulis tentang Timbang Hati Si Puan Pemberani. Jadi cerita tentang Ketut Tantri di Surabaya. Beliau adalah Mas Adi Erlianto Setiawan, warga Surabaya. Selamat sore, Mas Adi. Oke, berikutnya adalah ini sejarawan UNER yang sekarang ya. Selamat sore, Mas. Sore. Ya. Berikutnya adalah sejarawan UNER yang kini sedang mengambil program doktor di Universitas Leiden. Dia pernah aktif di BPPI. Disitulah saya ketemu dengan dia. Kemudian sempat ketemu juga di Trowulan terkait dengan pelestarian situs Trowulan. Dia juga bolehlah dikenal sebagai artis atau selebritas papan atas lah ya, karena membintangi setidaknya ada 2 film yang saya ingat gitu tentang film yang dibintangi oleh Mas Adrian Perkasa. Selamat sore, Mas Adrian. Selamat sore, selamat pagi, Mas. Di ya. sini. Oh iya, sorry, selamat pagi di Leiden ya. Oke, siap. Saat ini juga masih jadi selebritas ya, Mas ya. Setidaknya begitulah. Berita receh, Mas, kita, Mas. Oke, berikutnya, narasumber berikutnya kita akan menghadirkan arkeolog senior, sekaligus Ketua Tim Ahli Cagar Budaya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Kalau Mas Adi dan Mas Adrian itu adalah memang warga Surabaya, sebenarnya Pak Ketua Tim Ahli Cagar Budaya, Pak Yunus Satrio Atmojo, ini juga di Jawa Timur lah ya, pernah hidup di Jawa Timur, dan beliau kemarin bilang ke saya kalau ulang tahunnya tepat pada 10 November. Jadi di suasananya memang suasana Surabaya sekali ya. Pak Yunus, atau bisa kami menyapanya Pak Oteng, ini studinya terkait arkeologi banyak ya, banyak hal terkait dengan Majapahit, Sriwijaya. Pak Oteng ini anak dari seorang tentara peta yang bertugas di Bogor waktu itu, yang pada akhir 1945 mendapat penugasan menghimpun informasi intelijen terkait dengan apa yang sesungguhnya terjadi di Surabaya. Ya, kira-kira sekilas 3 narasumber kita seperti tadi. Kemudian kita langsung aja ke pemaparan Mas Adi. Jadi Mas Adi ini akan berbicara tentang benteng-benteng perbentengan di Surabaya. Kenapa Surabaya memiliki benteng gitu ya. Dan juga perkembangannya sampai sekarang, dan upaya komunitas Roadbook Surabaya untuk melestarikan benteng Kedung Coek. Silakan Mas Adi. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kita langsung mulai. Saya upayakan secepat mungkin ya. Kalau bisa kurang dari 10 menit. Ya, langsung Mas Hiram. Next. Oke, ini lokasinya adalah benteng ini. Buat teman-teman yang belum tahu, dia berada tepat di sisi timur jembatan Suramadu. Dia tertutup rerimbunan tanaman liar
Tapi di situ tersembunyi benteng ini. Oke, next. Nah, pertama ketika kita bertanya kapan benteng ini dibangun, kita menggunakan data jangan hanya satu, tapi kita gunakan beberapa, sehingga kita bisa dapat triangulasi. Yang pertama cetak biru, yang kedua adalah arsip surat kabar yang satu zaman, yang sejaman, dan yang ketiga arsip-arsip laporan militer. Next. Ini adalah blueprint bangunan. Kita bisa saja Mas ya meragukan blueprint, oke, itu belum tentu bangunannya. Tetapi blueprint ini sesuatu yang sangat detail. Dia memuat bentuk, ukuran, dimensi, dan ini sangat mudah bagi kita untuk melihat langsung ke lapangan apakah benar seperti ini atau tidak untuk cross check. Next. Nah, kita bisa lihat di sini bagian bawah ini agak terpotong. Ditandatangani Batavia 15 Januari 1900 oleh Kapiten Zeni. Namanya Proper, tapi ini terpotong. Tertulis H. Proper. Lanjut. Oke, ini masih bangunannya. Lanjut lagi. Bagian parapet meriam. Lanjut. Ini bagian dalamnya ya. Nah, kemudian kita tengok ke surat kabar sejaman. Bahkan sebelum benteng ini dibangun, arsip surat kabar dan lokomotif sudah memuat tentang pro kontra pembangunan benteng Gedung Coek yang menghabiskan dana terlalu banyak dan tanahnya dianggap tidak stabil. Lanjut. Nah, kemudian 30 Maret 1900 di surat kabar dituliskan. Tadi kita lihat cetak biru tadi ditandatangani oleh Kapten Zeni Proper. Di sini dituliskan beritanya bahwa dia ditunjuk sebagai penanggung jawab pembangunan benteng. Lanjut. Jadi mulai 1900. Lanjut, Mas. Surat kabar bulan Desember dituliskan Kapten Zeni pergi izin cuti karena sakit, pembangunan dilanjutkan Letnan Kuiper. Lanjut, ini berita-berita sederhana, cuman dia cuti tapi dimuat. Ini menunjukkan ini benteng ini cukup mendapatkan perhatian ya pada masa itu. Surat kabar di Sumatera Pos 29 November, benteng mulai tampak bentuknya. Diperkirakan dia akan bulan Februari selesai, dana yang dihabiskan 5 juta gulden. Dan disiapkan juga untuk pengadaan meriam-meriam artileri. Lanjut. Tahun 1962, beritanya adalah 3 meriam pantai didatangkan berkaliber 150 mm tahun 1902. Lanjut. Nah, di sini tahun 1903, ini maaf terpotong di sini ya. Di sini konstruksi benteng ini sudah ada perbedaan dengan arsip cetak biru. Kenapa? Karena di sini disebutkan perlu diadakan perubahan konstruksi karena ada kemajuan teknologi artileri sehingga mereka butuh untuk membangun konstruksi yang lebih kuat lagi. 1903. Ini salah satu sebab kenapa di situs itu ada beberapa bangunan yang tidak match dengan cetak biru tadi. Lanjut. Nah, sebenarnya kalau kita ngomongin surat kabar, itu ada ratusan, teman-teman. Kalau kita mau nyari arsipnya di Delper itu sangat mudah. Kita ketik saja kata kuncinya dan semuanya akan keluar. Nah, sekarang kita lompat ke zaman Jepang. Apakah benteng ini dibangun oleh Jepang? Ternyata tidak. Ada arsip namanya monograf 68 yang tadi disebutkan Mas Mahandis ya. Lanjut. Isinya seperti apa? Kita lihat bareng. Nah, ini keterangannya. Monograf 68 adalah laporan yang dilaporkan oleh Letnan Kolonel Tadataka dari Zeni.
dan Mayor Katsuji Akiyama dari Sekolah Artileri. Dilakukan Maret-Mei 1942. Lanjut. Di sini bisa dilihat Kota Surabaya, laporannya ada di halaman sekitar 71. Lanjut. Mereka survei dilakukan pada tanggal 3 Mei sampai 6 Mei. Ini agenda mereka ada di Kota Surabaya melakukan survei tadi. Lanjut. Oke, ini yang terakhir. Laporan yang buku tebal itu hasilnya adalah laporan berupa jumlah meriam-meriam yang didapatkan mereka, didata, bahkan sampai senjata-senjata ringan, senjata-senjata genggam, semuanya ada di laporan ini. Salah satunya adalah yang dilingkari ini adalah Kedung Coek. Ini di sini hanya ditulis Kedung, meriamnya jenisnya ini saja, ini semua. Oke, lanjut. Jadi itu adalah arsip bahwa bukan Jepang yang membangun. Jepang menemukan, kemudian mereka membuat laporan. Nah, sekarang kita menuju pertempuran Surabaya 45. Ini adalah pertempuran yang paling besar ya, skala terbesar di Indonesia selama kurun perang kemerdekaan 45 sampai 49. Inggris kehilangan 2 brigadir. Lanjut. Lanjut aja, Mas. Skip aja ini. Heiho, skip. Lanjut. Ini fotonya. Jadi Heiho, kenapa saya bahas Heiho? Karena Heiho ini adalah orang-orang yang nantinya bertahan menggunakan benteng itu. Lanjut. Nah, siapa yang mengumpulkan ex-Heiho itu? Ini adalah Kolonel Wilater Hutagalung. Kenapa orang-orang Heiho yang digunakan? Karena orang Heiho ini memiliki kemampuan untuk mengoperasikan meriam-meriam raksasa. Ini yang nggak dimiliki oleh pejuang-pejuang kita ya, yang orang-orang Surabaya atau ex-PETA, mereka nggak punya skill itu. Dibentuk nama Batalion Sriwijaya, ketuanya Jansen Rambe. Dituliskan saat pertempuran, sepertiga dari batalion ini gugur tanpa sempat dievakuasi jenazahnya. Lanjut. 27 November, arsip Inggris menuliskan baru mereka bisa menguasai benteng ini, catatannya ini, dan mereka menemukan 400 ton amunisi meriam yang belum sempat ditembakkan. Lanjut. Nah, ini sumber-sumber asing, aksi dari meriam-meriam pejuang-pejuang kita. Mereka menembaki kapal-kapal yang ada di pelabuhan. Lanjut. Foto-foto yang didapatkan, di sini yang saya tampilkan hanya sumber-sumber asing ya. Lanjut. Kalau sumber Indonesia ada banyak catatan-catatan pejuang tentang tembakan mereka yang mengarah ke kapal-kapal. Lanjut. Nah, ini adalah aksi terakhir yang terekam, di mana dituliskan oleh Inggris, mereka mengakui bahwa penembak-penembak meriam di Surabaya itu sama baiknya dengan penembak-penembak meriam Jerman. Ini ditulis sama surat kabar Daily Barrier, dan ini ada banyak surat kabar yang menuliskan serupa, 17 Desember. Ada belasan yang sudah ditembak jatuh oleh pejuang-pejuang Surabaya. Lanjut. Di sini ada kesalahan, maaf. 24 November 45, Batalion Sriwijaya ini digabungkan dengan batalionnya Jarod Subiantoro. Kemudian berubah menjadi nama jadi Batalion Mayangkara, masih eksis sampai sekarang. Minim data literasi ya, tapi yang sekarang masih diabadikan adalah Usen Artileri Arhanud di Cimahi, itu masih menggunakan nama Kompleks Sriwijaya untuk mengenang mereka yang gugur di pertempuran sini. Lanjut. Ya, ini adalah selalu yang saya pakai untuk membakar semangat teman-teman warga Surabaya. Orang-orang ini udah gugur ya, mereka memberikan yang terbaik yang mereka punya, mereka gugur tanpa nama, tanpa wajah, tanpa nisan, tanpa penanda. Terus sekarang kita ini bisa apa? Kita bisa melakukan apa? Lanjut. Oke, lanjut Mas.
Ini sekilas foto-foto zaman dulu. Ini lokasinya di Benteng Kedung Coek. Lanjut. Ini saat perakitannya. Lanjut. Ini kondisinya sekarang. Kondisi situasi benteng, bagian dalam, bagian luarnya, parapet meriam. Lanjut. Oke, lanjut. Sekarang tadi udah kita cerita masa lalu. Nah, sekarang lini masa ya, apa yang udah dilakukan. 2010 ini pertama kami meninjau lokasi ya, berdasarkan foto dari teman saya, fotografer Agus Laksana, dan baca buku literatur dari Batara Hutagalung. Batara Hutagalung ini adalah anak dari Kolonel Biliater Hutagalung tadi, yang mengumpulkan pasukan Heiho. Dari 2010 ini kami mulai menggali literatur lokal, wawancara saksi. Lanjut. ...2013 Agustus sampai September kami melakukan survei ke Benteng Labrador di Singapura. Kenapa? Karena sangat setipe, bentuknya sangat mirip. Mereka dibangun hanya selisih 10 tahun. Kemudian survei dilanjutkan ke Perancis di Pantai Normandi dan mencari cetak biru ke National Archive Den Haag, Belanda. Ini selesai 1 bulan. Lanjut. 2014 ini mulai kami melakukan rutin kerja bakti pembersihan benteng, dukungan TNI, masyarakat. 2014. Lanjut. Tanggal 10 November launching buku Benteng-Benteng Surabaya. Kemudian benteng ini mulai jadi bahasan yang cukup ramai di media massa, media online. Tanggal 3 Desember 2015 itu pertama kali kami diundang oleh TACB Kota Surabaya dan Dinas Pariwisata. Semua data riset sudah diserahkan untuk ditindaklanjut. Harapan kami benteng ini segera dijadikan status cagar budaya agar terlindung. Lanjut. 2016 kami mengadakan pameran foto dan temuan-temuan arkeologis. Di benteng ini masih banyak sekali bisa kita temukan fragmen-fragmen peluru, pecahan granat, senjata, itu banyak sekali. Dan ini pernah kita pamerkan. November kita bikin lomba foto perjuangan, reenactment. Dan kerja bakti ini masih terus berlanjut 2016. Lanjut. 2017 tidak ada perkembangan, belum ada kabar juga dari TACB. Lanjut. April 2018, TACB Surabaya memberi statement ke media bahwa situs Gedung Coek diperkirakan dibangun pada masa Jepang. Lanjut. Ini salah satu potongan beritanya. Lanjut. 2019 ini baru perjalanannya begitu cepat ini. 23 Mei tiba-tiba ada berita di media massa, Dinas Pariwisata memberikan statement bahwa lahan benteng sudah ditukar guling ke pihak swasta. Itu 23 Mei. Kami langsung bergerak. Jadi per 2019 ini Mas, ini sudah bukan Rodebrug Surabaya lagi ya, tapi saya sudah katakan ini masyarakat bergerak. Lanjut. Juni ini diadakan diskusi penyelamatan situs benteng karena sudah ada kabar jatuh ke tangan swasta dan ini mengkhawatirkan. Diadakan di Hotel Majapahit. Ini antusiasme masyarakat luar biasa. Ruangan itu sampai penuh sekali. Di luar dugaan. Padahal itu hanya beberapa hari setelah hari raya. Belum masuk. Masih masa cuti. Ini membahas sejarah benteng ke belakang dan juga rencana masa depan. Ini ada arsitek namanya Nisita dari ITS. Dia membuat desain yang sangat menarik tentang museum di benteng itu. Output diskusi, pertama membuat petisi online penyelamatan benteng, mengadakan kerja bakti massal, dan
mengajukan audiensi dengan Pangdam 5 saat itu. Lanjut. Juli 2019 kami bisa audiensi dengan Pangdam. Saya bareng teman-teman dari komunitas-komunitas sejarah lainnya juga di Surabaya yang pemerhati sejarah. Dan ternyata Pangdam menanggapi bahwa berita itu tidak benar. Dan Pangdam siap bekerja sama dengan Pemkot jika situs dimanfaatkan untuk sarana edukasi sejarah. Ini jawabannya dari Pangdam. Lanjut. Semua yang ada di lini masa ini terekam di surat kabar juga yang saya tulis ini. 8 Juli 2019, kami diundang kembali untuk rapat dengan TACB terkait ya keributan benteng di media massa ya. Kami diminta kembali membawa data-data dulu yang dulu sudah pernah diberikan. Tetapi sayangnya di situ kami nggak dapat tanggapan yang simpatik. Jadi mereka menegaskan bahwa beton baru masuk Surabaya tahun 1930. Dikatakan cetak biru tidak otentik. Juga kisah perjuangan di benteng yang tidak dianggap fiktif. Lanjut. (11 Agustus, Pangdam ini bertemu wali kota dan sepakat akan mengelola bersama. 31 Agustus, TACB melakukan pengeboran pada dinding-dinding benteng dengan alasan mencari usia pasti. Jadi tadi semua data yang dipaparkan itu dianggap nggak benar dan kemudian lubang pengeboran itu ternyata tidak ditutup kembali, dibiarkan saja. Lanjut. Nah, tindakan pengeboran TACB ini yang menjadi blunder besar saat itu ya. Mereka mendapatkan reaksi luar biasa. Mulai dari kedutaan besar Belanda ya di bidang budaya, Ibu Monik Susman waktu itu. Terus kemudian Akademi Malaysia, TACB Provinsi, BPJB Trowulan, semuanya menyayangkan. Surat-surat protes terbuka bermunculan juga di media sosial. Salah satu yang paling viral ditulis oleh mahasiswa di Polandia. Jadi walaupun semua surat-surat ini atau protes ini tidak mendapat tanggapan sama sekali di dunia nyata, tetapi dampaknya di dunia maya cukup kerasa. Lanjut. 2020 baru dilakukan konferensi pers dari Dinas Pariwisata bahwa Benteng Kedung Coek telah ditetapkan sebagai cagar budaya berdasarkan hasil uji pengeboran beton. Dinyatakan dibangun tahun 1915. Ini berita terakhirnya seperti ini. Ya, ini lini masa dari kami, juga sejarahnya tadi. Kalau kedung itu artinya adalah genangan air, Mas. Jadi di Surabaya itu dulu memang kawasan rawa-rawa ya, genangan-genangan air. Jadi nama kedung di Surabaya itu banyak sekali. Kedung Doro, Kedung Klinter, Kedung Tarukan, Kedung Coek. Jadi itu adalah nama genangan. Kedung itu genangan. Selamat sore kawan-kawan semua. Sebelum saya masuk ke studi heritage atau studi pusaka kritis tadi yang rencananya ingin saya sampaikan sebagai orang yang belajar sejarah, menarik ini ingin menanggapi apa yang disampaikan Mas Bahandis maupun Mas Adi tadi. Yang pertama yaitu tadi kita patut bersyukur akhirnya setelah perjuangan panjang gitu ya. Perjuangannya sejak zaman dibangunnya benteng sampai hari ini gitu kan, akhirnya selama 10 tahun berlangsung akhirnya sudah ditetapkan sebagai cagar budaya. Tapi kita harus ingat bahwa sama kayak ketika merdeka gitu ya. Merdeka itu baru awal gitu kalau katanya Bung Karno gitu kan. Itu baru apa namanya, bukan tujuannya merdeka itu, bukan tujuannya, tapi bagaimana jembatan emas menuju masyarakat. Sama kayak ketika ditetapkan terus mau apa. Nah, itu kan yang kita ingin kita pantik diskusinya di sini gitu. Kemudian dari sisi sejarah sendiri tadi ya mengenai Kapten Zeni sebagai pembangun benteng gitu, atau penanggung jawab pembangunan benteng itu memang banyak presidennya atau sudah ada presidennya memang di dalam sejarah ketentaraan atau militer di Hindia Belanda khususnya. Seperti ketika Daendels berkuasa sebagai gubernur jenderal ya waktu itu di Jawa, memang Surabaya
di prospek istilahnya itu direncanakan selain sebagai calon ibu kota baru gitu, ternyata kemudian lebih pas dijadikan semacam benteng pertahanan gitu ya, kota pertahanan, maka dibangun artileri Winkel banyak. Dan yang menariknya di situ penanggung jawab proyeknya itu Kapten Zeni juga gitu, namanya Wardenar. Nah Wardenar ini kemudian ini yang bertanggung jawab banyak atas banyak proyek-proyek selain perbentengan juga gudang Mesiu, kemudian salah satu yang tidak banyak dibahas orang itu adalah Hofbiru gitu ya, Hofbiru atau Polrestabes Surabaya sekarang itu, kantor Polrestabes Surabaya. Nah selain itu Wardenar ini juga sosok yang menarik karena ketika di masa Inggris gitu ya, kemampuannya sebagai Kapten Zeni ini masih terpakai juga gitu kan. Padahal Daendels itu membangun Surabaya dan sekitarnya, terus Gresik itu dia bangun Fort Lodewijk gitu kan. Itu untuk menahan serangan dari Inggris. Tapi ketika Inggris berkuasa, si Wardenar ini masih dipakai gitu. Salah satunya ketika Raffles memetakan Trawulan, gitu kan. Bisa dibilang peta modern pertama tentang Trawulan itu yang bikin itu Wardenar itu gitu kan, yang bangun banyak infrastruktur pertahanan di Surabaya. Jadi secara historis memang Kapten Zeni ini memang dididik selain menggambar kartografi atau kartografer, dia juga dididik dalam membuat rancang bangun. Salah satunya ya cocok lah dengan yang kalau bahasanya Mas tadi ditriangulasi gitu, bahasanya kita dikoroborasi ya cocok gitu memang. Kemudian selain Wardenar tadi ada juga yang menarik bahwa tentang Batalion Sriwijaya itu sendiri gitu ya. Ini saya di sini lagi bersama ya temannya Mas Adi juga ini. Si Mas Hans itu ya dari Museum Kenil Belanda di Brownback gitu, di Arnhem. Itu kita ingin bikin sebenarnya eksibisi gitu, pameran temporer tentang 75 tahun kemerdekaan, karena baru ini di tahun ini juga Belanda sebenarnya kan juga ini Liberation Day beberapa hari yang lalu gitu ya, setelah dijajah Jerman. Jadi sama-sama memperingati 75 tahun, nah Indonesia sebenarnya juga 75 tahun. Maka kita ingin mengadakan eksibisi bersama. Dan salah satunya bikin tulisan. Nah ini saya sedang lagi bikin tulisan sebenarnya untuk media di sini, bahwa banyak nama-nama di tentara-tentara atau batalion-batalion di masa revolusi itu terinspirasi dari nama-nama atau sosok-sosok historis di masa lalu. Misalnya kalau di Jawa Timur ada Brawijaya gitu kan, kemudian ada Ranggalawe gitu kan, Ronggolawe. Kemudian yang ini menarik para Heho Sumatera atau Gyugun itu ya, tentara Sumatera, karena kan beda itu kan. Ketika pulang dari Morotai terus ke sini itu menamai mereka Batalion Sriwijaya gitu kan. Ini saya lagi menulis tentang ini juga, tentang nama batalion-batalion yang memakai nama-nama historis. Nah, Batalion Sriwijaya ini tadi ternyata kalau kita lihat dari sejarahnya itu jauh lebih mendahului Kodam gitu ya. Kodam yang hari ini Kodam 2 Sriwijaya itu baru memakai nama Sriwijaya kan tahun 50 ya. Sama seperti misalnya kodam-kodam lain di Indonesia. Nah, sebenarnya sangat historis sekali dari sisi historis kalau kita lihat konsideran di undang-undang, nanti ada Pak Oteng di situ ya, di Undang-Undang 11 nomor 2010 tentang arti sejarah, sangat bersejarah sekali sebenarnya si Batalion Sriwijaya ini gitu ya. Dan buktinya itu tadi selain dia memakai nama Sriwijaya yang pertama gitu kan, dikenal sebagai penembak ulung gitu. Karena mereka berpengalaman nih, sudah berpengalaman, dia dibawa dulu ke Morotai itu sama Jepang dulu sebelum dia ternyata pas waktu kembali ke Sumatera ternyata situasi berubah dan jelas loyalitas mereka terhadap Indonesia Republik itu waktu itu. Nah ini yang sebenarnya secara konsideran arti penting benteng ini maupun Batalion Sriwijaya terhadap peristiwa sejarah Indonesia, apalagi Surabaya, sangat terpenuhi gitu ya. Itu. Nah, kemudian dari undang-undang ini saya cuma ingin saya cuma menyajikan satu slide saja ini gitu kan, tentang bagaimana dari studi-studi terbaru tentang heritage. Hari ini heritage itu kita kan barusan memahami gitu, maksudnya di Indonesia saya sendiri juga baru paham ada namanya cagar budaya, kemudian dibagi lagi warisan budaya tak bendawi gitu kan, tangible heritage gitu, tangible cultural heritage, kemudian ada natural heritage. Binarian itu posisi biner kita membagi dua antara heritage
natural dengan cultural kadang-kadang itu menyesatkan kita. Tadi seperti yang disampaikan Mas Mahandis gitu. Sebenarnya kalau kita lihat dari toponiminya gitu kan, Kedung Coek gitu kan, sebenarnya secara natural itu juga menarik gitu kan. Tidak hanya cultural heritage-nya saja begitu. Jadi harusnya ini dipahami tidak hanya sebagai cagar budaya tapi juga alamnya itu juga dapat begitu kan, bahwa ini dulu adalah kedung gitu kan. Kok tiba-tiba kedungnya menghilang gitu. Nah, di kajian-kajian heritage kritis yang baru kita melampaui itu, mencoba melampaui pembagian ala Kartesian kita bilang gitu ya, pembagian biner antara yang satu cultural, yang satu natural. Kadang-kadang itu agak nggak cocok, gitu, terutama dengan kondisi di lapangan. Nah di slide saya tadi, terutama terkait masalah forum. Nah ini saya adopsi sebenarnya dari kajian terbaru, terutama yang dilakukan oleh Rodney Harrison. Harrison dulu adalah seorang praktisioner yang kemudian menjadi akademisi, dan dari pengalaman sebagai praktisi ini mungkin hampir sama kayak ceritanya Pak Oteng nanti gitu kan. Banyak sebenarnya yang keterbatasan baik sebagai akademisi maupun birokrat gitu ya, itu yang bisa diisi oleh kelompok-kelompok lain, oleh aktor-aktor lain dalam rangka pelestarian heritage. Nah, ini dia. Kadang-kadang kan kita ya terutama para ahli gitu ya, kita dididik sebagai ahli gitu kan, kadang-kadang memang merasa bisa gitu kan. Tapi setelah kita bisa menentukan memang. Tapi setelah bisa menentukan, melestarikan bisa nggak gitu kan. Nah, maka itu sebenarnya dalam beberapa kali forum terkait kecagar budayaan atau tentang kebudayaan di Indonesia, bahkan waktu dulu saya ikut assessment sendiri ketika di assess sebagai tim ahli cagar budaya, saya sampaikan ini gitu, bahwa sebenarnya nafas undang-undang kita yang baru itu sangat mengakomodir gitu ya forum semacam ini, forum heritage. Apa forum heritage itu? Bahwa pelestarian heritage itu saya kasih saya beri lingkaran besar di situ, mulai dari penetapan sampai pelestarian heritage itu tidak terlepas dari aktor-aktor yang di bawah ini, expert atau tim ahli, baik cagar budaya atau tim ahli akademisi, itu hanya salah satu bagian dari aktor-aktor lain gitu kan. Kalau dalam bahasa Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan itu kan ekosistem budaya itu, expert itu hanya salah satu bagian dan itu tidak lebih besar daripada yang lain. Misalnya juga kita harus akui ada praktisi gitu ya, practitioner heritage gitu. Nah, sekali lagi ketika kita praktisi heritage ini seperti apa? Sekali lagi kita agak susah gitu ketika menetapkan, membagi antara yang warisan budaya tak bendawi sama cagar budaya begitu kan. Ketika tim ahli ada ahli praktisi heritage seperti pembangun batu bata gitu kan, yang punya tradisi lama itu kan sebenarnya kan pengetahuannya kan, craftsmanship-nya gitu ya. Skill-nya dia ini yang intangible ini yang bisa dipakai kemudian untuk melestarikan, misalnya merestorasi atau memugar bangunan-bangunan cagar budaya. Nah, ini yang juga salah satu aktor penting gitu kan di dalam proses penetapan, di dalam proses pelestarian cagar budaya atau warisan budaya atau heritage secara keseluruhan. Kemudian ada juga birokrat. Di sini kan diatur juga, pasti birokrat berperan penting gitu kan. Kalau nggak ada birokrat, khususnya kalau di Indonesia, konteks Indonesia ada dinas-dinas terkait, itu penting. Bahwa sehari-hari negara hadir ya untuk itu begitu kan, untuk regulasi. Tapi sekali lagi itu hanya bagian kecil dari yang namanya stakeholder kalau bahasa. Tapi saya di dalam kajian heritage kritis kita bilang aktor-aktor. Kemudian yang nggak kalah pentingnya itu juga ada politisi. Ya. Politisi. Kenapa politisi penting gitu kan? Karena ya ini representasi kita gitu, apalagi terutama di negara-negara demokratis gitu, negara-negara demokrasi yang menganut asas demokrasi seperti Indonesia hari ini gitu kan. Bahwa bagaimana politisi itu kita memilih gitu kan, perwakilan kita memilih orang-orang terutama yang ada di parlemen itu kan punya fungsi 3 ya. Selain dia bikin legislasi, dia mengawasi si eksekutif, juga ada budgeting gitu kan. Nah, budget inilah yang ya kita nggak bisa pungkiri bahwa
pelestarian heritage sama seperti upaya-upaya yang lain itu butuh budget begitu kan. Nah, bagaimana kalau politisi ini tidak paham begitu kan? Bagaimana kalau politisi ini tidak peka gitu kan? Ya akhirnya alokasi anggaran yang ini tidak hanya untuk maksudnya pemugaran tapi juga untuk pelestarian secara umum itu juga kadang-kadang wah ini nunggu digedok nggak digedok-gedok gitu. Nah, ini juga kita perlu aja gitu kan. Perlu masukkan dan yang terutama juga yang nggak kalah penting itu ada ya masyarakat kita gitu, masyarakat awam gitu kan. Masyarakat awam yang punya minat besar gitu kan ke situ. Ya bayangkan teman-teman kayak Mas Hadi begitu kan. Itu bukan istilahnya bukan profesi utamanya begitu kan untuk di sini gitu kan, nggak dibayar begitu, tapi punya minat besar, punya interest yang tinggi terhadap pelestarian heritage, itu juga bagian yang nggak kalah pentingnya ya sebagai salah satu contoh kasus gitu ya yang saya paling apa namanya di luar Surabaya lah, misalnya di Trowulan gitu ya mungkin ya bisa ketika ada ancaman gitu ya terhadap kelestarian kawasan cagar budaya Trowulan dengan adanya pabrik baja itu yang teriak-teriak yang langsung berhadapan di lapangan gitu kan yang sehari-hari dimintai izin AMDALnya itu ada masyarakat sekitarnya gitu kan dan yang pertama kali bergerak itu ya masyarakat sekitarnya begitu loh. Nah, bayangkan kalau kita bisa ajak nih masyarakat sekitar Benteng Gedong Coek, sekitar situs cagar budaya yang lain gitu kan, untuk ikut serta terlibat di sini gitu kan, itu juga istilahnya nggak perlu banyak anggaran yang besar kan buat itu gitu. Nah, dari semuanya ini sama seperti ketika penetapan cagar budaya di mana-mana, kita juga harus memperhatikan, saya pikir dalam kayak gini, bagaimana penetapan forum seperti ini itu harus bersifat terbuka, inklusif, representatif, dan juga kreatif. Apa maksudnya? Bahwa saya pikir terbuka itu ya kita harus ya di negara demokrasi harusnya kan transparan begitu ya. Bagaimana penetapan kajiannya itu harus dilakukan, inklusif melibatkan semua pihak gitu kan. Jangan sampai ada yang ditinggal begitu loh. Pasti ketika cagar budaya ditetapkan atau dilestarikan, pasti tidak hanya yang mendapat manfaat itu tidak sedikit, tapi juga tidak sedikit pula yang kemudian misalnya dirugikan, ya kan? Misalnya banyak pemilik terutama rumah gitu kan, yang ketika mau ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya di kota-kota besar di konteksnya, itu menolak ditetapkan sebagai cagar budaya gitu kan, karena wah ini nanti aku mau menjual susah gitu kan, dalam bayangan mereka misalnya. Atau mau merenovasi harus, kalau di Jakarta harus maju ke tim sidang pemugaran dulu gitu kan. Nah ini kan perlu diajak juga gitu loh. Maksudnya inklusif itu kan begitu. Apa baik pihak-pihak ini kan dibicarakan dalam forum ini gitu. Yang kita patut berbangga sebenarnya misalnya dengan masalah regulasi percagar budayaan gitu ya. Hindia Belanda ini itu mengenal lebih dulu monumen dan ordonansi, ditetapkan lebih dulu, atau undang-undang hari ini namanya cagar budaya atau monumen itu tahun 31 itu atas pressure atau atas permintaan dari masyarakat Belanda sendiri, negara koloninya, negara induknya gitu kan. Itu baru punya undang-undang tentang monumen itu setelah tahun 60-an loh. Tadi saya mendengarkan dengan penuh antusias. Ada banyak persoalan ya yang muncul di dalam diskusi ini. Yang pertama sudah tentu peran TACB, Tim Ahli Cagar Budaya Nasional. Sebelum keluarnya undang-undang yang baru ini, 11 tahun 2010, tidak ada yang namanya tim ini. Yang ada di situ disebutkan bahwa kewenangan menetapkan cagar budaya adalah kewenangan dari menteri atau gubernur atau bupati gitu ya. Tetapi di dalam praktek kita melihat bahwa terjadi kesalah pengertian tentang kewenangan itu. Misalnya seorang bupati tertentu dia bilang, itu rumah nenek saya udah tua tuh, tolong dijadikan cagar budaya. Kemudian ditetapkan. Atau karena tidak suka, jangan dong, masa begitu aja disebut cagar budaya, cabut aja gitu. Jadi ada persoalan kesewenang-wenangan, ketidakmengertian, kemudian pengambilan inspirasi masyarakat tentang apa yang disebut sebagai cagar budaya. Waktu itu namanya adalah benda cagar budaya.
Nah, ketika saya mulai menyusun undang-undang baru ini, ya kita diskusi dengan macam-macam orang, dengan arsitek, dengan engineer, dengan masyarakat, dengan seniman, bahkan dengan artis kita tanya, sebetulnya apa sih pentingnya cagar budaya? Yang mereka tanya pertama kali adalah istilah itu. Apa sih itu cagar budaya? Kok namanya aneh ya? Ya gampangnya sih benda purbakala, bangunan purbakala, tinggalan purbakala gitu. Wah, kalau itu kita lebih mengerti itu. Jadi ada dua istilah yang sekarang memang sering muncul di benaknya masyarakat. Yang pertama adalah tinggalan purbakala, dan itu hubungannya adalah dengan warisan nenek moyang, rasa bangga, kemudian ikatan batin masyarakat dengan masa lalunya. Dan yang kedua adalah cagar budaya. Agak asing istilah ini, tetapi itu lebih dikaitkan dengan persoalan-persoalan hukum. Timali cagar budaya, salah satu syaratnya itu adalah membuka dirinya kepada masyarakat. Kita mungkin punya sertifikat sebagai ahli ya. Saya timali cagar budaya nasional. Tidak berarti bahwa kemudian saya bisa semena-mena mengatakan, oh itu nggak bisa ditetapkan sebagai cagar budaya, atau ini bisa ditetapkan sebagai cagar budaya. Bukan begitu mekanismenya. Mekanismenya adalah semua didiskusikan oleh anggota tim. Ketika kita melihat latar belakang sejarah, melihat deskripsi dari objeknya, dan kita merasakan bahwa ini penting, kita mulai bertanya, ini penting menurut siapa ya? Menurut kita atau menurut masyarakat? Kalau masyarakat, masyarakat yang mana? Nah, di dalam pertimbangan untuk penetapan itu, kita ke lapangan, walaupun tidak harus ke lapangan ya. Data-data sejarah itu kadang-kadang sudah cukup lengkap. Tetapi kalau tidak lengkap, kita ke lapangan, kita bertemu dengan masyarakat, kita ingin mengetahui bagaimana mereka menginterpretasikan warisan budaya itu untuk mereka. Dan yang menarik tadi yang disampaikan oleh Mas Adi ya, bagaimana kelompok Rodeburg ini kemudian berinisiatif membersihkan benteng Kedung Coek. Sebetulnya bukan benteng ya, baterai ya. Bahasa Indonesia semuanya disebut benteng. Kategorinya berbeda. Inisiatif untuk membersihkan itu adalah untuk menampakkan kembali, mempresentasikan kembali tentang masa lalu yang menjadi identitas dari masyarakat Surabaya. Oleh karena itu disambut dengan baik oleh masyarakat, terutama masyarakat Surabaya yang merasakan bagaimana peristiwa 10 November itu adalah bagian dari sejarahnya mereka. Sementara generasi muda sekarang rata-rata hampir kehilangan konteks dengan apa yang terjadi 70 tahun yang lalu ya, peristiwa itu. Mengembalikan konteks itu di dalam benda, di dalam bangunan, di dalam situs, itulah yang kita sebut sebagai cagar budaya. Dan interpretasi yang tadi disampaikan oleh Mas Ardi ya, sebetulnya kalau dalam kajian arkeologi kita menyebutnya sebagai CRM, Cultural Resource Management. Cultural Resource Management itu bagaimana sumber daya budaya itu dikelola bersama antara pemerintah dengan masyarakat. Nah, masyarakat ini yang besar. Masyarakat ini kan tidak jelas siapa di situ. Ada masyarakat perguruan tinggi, ada masyarakat hukum adat, ada masyarakat yang menyebut dirinya seniman, ada masyarakat menyebutnya sebagai praktisi. Whatever they are, kita akan menyebutnya sebagai masyarakat. Nah, warisan budaya ini adalah bukan milik pemerintah. Saya ingin menyampaikan itu ya. Bukan milik pemerintah. Semua warisan budaya sesuai dengan nama dan sifatnya adalah milik masyarakat. Jadi, kontribusi masyarakat untuk menginterpretasikan warisan budaya mereka dan upaya mereka untuk menjaga supaya tidak rusak, ini harus kita apresiasi dengan baik. Tugas kita sebagai tim ahli cagar budaya ada melihat bagaimana hubungan antara objek tadi dengan masyarakat, dan kalau memang itu penting kita tetapkan sebagai cagar budaya. Tidak harus usianya 50 tahun loh. Dalam pasal 11 undang-undang ini dibuka kemungkinan objek-objek yang belum berusia 50 tahun bisa ditetapkan juga sebagai cagar budaya. Karena unik misalnya.
tidak ada duanya di Indonesia, atau begitu penting peranannya di dalam masyarakat atau nilainya di dalam masyarakat, maka kita harus menjaganya bersama-sama. Itu bisa ditetapkan sebagai cagar budaya. Jadi saya juga ingin membantah pandangan rekan-rekan saya sendiri ya di banyak daerah yang mengatakan bahwa cagar budaya itu harus berusia 50 tahun. Oh tidak harus 50 tahun. Karena di situ ada nilai penting yang harus kita lihat. Dan nilai penting itu adalah bukan kita yang menetapkan, tetapi nilai pentingnya yang diinterpretasikan oleh masyarakat. Itu sebabnya kenapa di dalam undang-undang ini, masyarakat hukum adat itu mempunyai peran yang penting. Masyarakat hukum adat ini adalah masyarakat yang mewarisi tinggalan-tinggalan nenek moyang mereka dan masih digunakan di dalam kehidupan budaya mereka sehari-hari. Dan di situ sebetulnya tidak boleh kita campuri karena ya begitulah hidupnya mereka. Contoh ya, banyak sekali rumah adat di NTT, di Ambon, di Papua, bahkan juga di Jawa yang dikelola sendiri oleh masyarakatnya tanpa dibantu oleh pemerintah. Mereka mengganti gentengnya sendiri, mengganti kayunya yang rusak, bagaimana mereka menjaga bangunan itu supaya tetap hidup atau benda-benda itu tetap bisa dipergunakan. Jadi di sini Mas Jo, saya justru ingin mendorong peran masyarakatnya. Kita harus menjalin suatu hubungan yang harmonis. Cagar budaya itu memang ketetapan hukum. Dan ketetapan itu yang mengeluarkan adalah kepala daerah atau menteri. Oleh karena dia ketetapan hukum, maka status hukumnya itu diatur ketika dia sudah dinyatakan sebagai cagar budaya. Tetapi makna dari cagar budaya, arti dari cagar budaya, bagaimana cagar budaya itu kemudian memberikan inspirasi balikan kepada masyarakat, itu di luar dari penetapan. Itu semuanya adalah mekanisme di masyarakat. Jadi saya sangat senang di sini teman-teman dari Surabaya, khususnya Mas Ardi CS ini, Mas Adi CS, bisa mendorong Gedung Cawai ini sampai akhirnya berhasil ditetapkan sebagai cagar budaya. Dan saya tahun kemarin sempat ke Surabaya, bertemu dengan PACB Surabaya, kita sempat membahas juga Gedung Cawai, walaupun secara singkat. Saya juga mendengarkan keluhannya teman-teman. Saya pikir ini persoalannya hanya pada persepsi. Selebihnya, ya kita bisa lihat, akhirnya sekarang dinyatakan sebagai cagar budaya. Ini kemenangan untuk semua orang. Dan saya lebih senang mengatakan ini kemenangan untuk warga Surabaya. Sementara mungkin gitu dulu Mbak Joan. Baik, saya akan memberikan simpulan atau mungkin lebih enak epilog ya terkait dengan pembicaraan kita hari ini, yang sebenarnya ini adalah subjeknya adalah warga begitu. Jadi bagaimana warga berpartisipasi untuk kota mereka. Nah, jaringan global dan media sosial saat ini memungkinkan warga ini bisa mencari jiwa kota yang hilang gitu ya. Seperti Mas Adi mencari sampai ke Belanda. Jadi bagaimana di National Archive Mas Adi mendapatkan data-data yang belum pernah dipublikasikan sebelumnya terkait benteng itu. Dan bentuk pencarian itu saya pikir bisa berupa diskusi, obrolan ringan, hingga upaya penetapan situs cagar budaya. Tapi yang seperti dibilang Mbak Nadia tadi ya, bahwa label cagar budaya sejatinya ini awal perjalanan panjang ya. Jadi proses pelestarian itu memang masih panjang, dan supaya tidak kita punya pengalaman buruk terkait dengan pelestarian tentunya. Jadi menetapkan status cagar budaya tanpa ada upaya untuk merawatnya adalah kebohongan publik saya pikir. Dan membiarkan bangunan cagar budaya tak terawat dan hancur itu juga kejahatan. Crime ya. Kita crime ya, kejahatan. Dan Pak Oteng mengingatkan bahwa warga wajib ikut serta dalam pelestarian dan pengawasan cagar budaya. Karena sebenarnya sejatinya cagar budaya itu milik mereka, bukan sekadar milik pemerintah atau badan usaha yang turut merevitalisasinya. Jadi ini
warga ini memang benar-benar jadi subjek dari awal sampai di tengah maupun di akhir untuk warga ya, semuanya itu untuk warga, tentang pendidikan, tentang nanti mungkin dipikirkan secara ekonomi gitu ya untuk warga sekitar. Dan saya pikir terkait dengan toponimi, seperti kata Mas Adrian tadi, bahwa Kedung Coek ini membangkitkan kenangan kita tentang Surabaya yang banyak kedung-kedungnya. Jadi kedung ini adalah seperti rawa gitu ya, rawa tumbuh banyak tanaman-tanaman yang ada di situ. Tapi sekarang Surabaya sudah berbeda. Jadi Surabaya sudah padat, Surabaya sudah mungkin tidak ada rawa lagi gitu ya. Dan kenangan akan toponimi ini sebenarnya membangkitkan tentang ekologi ya, tentang lingkungan, sejarah lingkungan Surabaya seperti apa. Dan kita berharap toponimi seperti ini jangan diganti, karena ini terkait sama lingkungan waktu awal mula kota ini berdiri. Dan jiwa kota bersemayam di bangunan-bangunan tuanya. Benteng Kedung Coek ini saya pikir bagian dari cerita sejarah kota. Dan Produk Group Surabaya menunjukkan bahwa warga telah sadar bahwa tanpa jejak bangunan pertahanan militer ini, mereka akan lupa tentang riwayat kota mereka sendiri. Dan semoga upaya pelestarian berbasis komunitas atau warga menjadi salah satu purwarupa atau kita bisa bilang prototipe pelestarian cagar budaya nasional kita. Dan yang perlu dipikirkan adalah sekarang sinergi antar sektor, sinergi antar warga, sehingga bisa menjaga platform pelestarian Benteng Kedung Coek ke depannya. Ini PR kita semua, jadi ini belum selesai ya, jadi sebenarnya ini pasti ada PR bagaimana nanti harapannya setelah ini ada diskusi tentang revitalisasi Kedung Coek, mau dibawa kemana nih Kedung Coek ini. Ya, sekian dari saya, dan ada satu hal yang sering diungkapkan oleh para pelestari biasanya, sebuah kota tanpa bangunan tua seperti orang gila yang keluyuran tanpa tujuan. Terima kasih.